Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor petualangan garapan sutradara Josh Purnomo berjudul Pulau Hantu 2007. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali di sebuah kota pelabuhan. Para anak muda naik kapal menuju Bunaken untuk liburan. Ada yang berjemur. Jelek-jelek aja sih, gak usah pakai gitu-gituan segala kali. Justru biar nggak tambah jelek. Ada yang saling memuji. Yang keren topinya kan, bukan orang. Ada yang sibuk sendiri. Dan ada yang saling jeburin. Abel ditelepon papanya karena memakai kapal tanpa izin. Hari ini perahu itu sudah Papa jadwalkan untuk menjemput temannya Papa. Abel nggak mungkin ngecewain teman-teman, Pak. Abel, kapan kamu dewasa? Si papa juga memarahi Asrun sebagai nahkodanya. Kamu seharusnya tidak berangkat tanpa perintah saya. Sekarang balikan arah perahu dan kembali ke Madinah. Baik, Pak. Mengetahui liburannya batal, mereka sedih. Namun Asrun menawarkan singgah di suatu pulau sebagai ganti. Mereka pun singgah di Pulau Madara. Sekarang kan Kamis. Pokoknya balik sini hari Minggu ya. Baru sampai, Nero langsung mengusir para penghuni pulau. Melikirlah kalian! Penguasa baru telah tiba! Mereka menuju resort dan disambut pemiliknya bernama Pak Tandu. Untuk menginap tempat ini, kalian harus reservasi dulu di kantor kami yang ada di Jakarta. Abel memberikan kartu kreditnya untuk membayar sewa resort. Baru jalan, Dante merasa ada yang memperhatikan. Pak Tandu pun memverifikasi kedatangan mereka. Jakarta Monitor, verifikasi kartu kredit atas nama Abel Pratyaksa. Tracy melihat sosok Jiwi. Ia mengikutinya. Ternyata itu Lasar, pembantunya Pak Tandu. Alisa menikmati keindahan pantai. Mario pun mendekat. Baru kali ini ya kita liburan barengan keluar kota. Mereka diajak ke kolam renang. Sebelum meninggalkan mereka, Pak Tandu berpesan, Jangan pergi ke belakang pulau ini, tepatnya sebelah utara. para ciwi meminta kamar terpisah. Sebaliknya, para cowok malah ingin dicampur. Masalahnya lu tuh nggak pernah mikir, makanya lu nggak ada pasangannya. Mereka lanjut main bola dan main tabok semangka. Saking serunya, bola nggak sengaja terlempar ke laut. Mereka humpimpa untuk menentukan siapa yang harus mengambil bolanya. Dia adalah Dante. Sosok rambut muncul dari dasar laut. Malamnya, Pak Tandu menyalakan genset. Mereka mengamati foto bocil di ruang makan. Namanya Tania, anaknya yang punya bunga lau. Tania ini udah meninggal tenggelam di belakang resort dan mayatnya nggak ditemukan. Bahkan gara-gara anaknya mati, bos juga jadi niat bunuh diri. Mereka makan, sedangkan Nero ngombalin Lasar. Di sini sepi, jadi saya bisa berenang nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa? Pak Tandu terlihat nggak senang dengan hal ini. Ia berbicara dengan bahasa daerah. Melo ni pura manre. Iye, Cinampe. Lagi-lagi, Dante merasa ada yang ngeliatin. Mana mampus, gue mati. Pak Tandu mengadakan ritual di saat para pengunjungnya tidur pulas ditemani sosok bocil. Esoknya, Pak Tandu terbangun. Cekarudu muva. Gue amak kok. Lasar membawa sajen. Ia melewati pagar, menyeberang rawa, dan sampai di sebuah kuburan. Saat makan, Nero melihat sosok. Mereka lanjut berenang di laut. Nero dan Abel datang membawa jet ski. Nero dengan Dante dan Meryl, Abel dengan Radela dan Tracy. Sedangkan Mario dan Alisa nggak ikut.
Mereka sampai di batas aman, namun Nero tetap nekat nerobos. Mereka lanjut seru-seruan. Di tengah jalan, Dante pengen nyetir, tapi nggak dibolehin Nero. Di sisi lain, Meryl ngeliat boneka ngambang. Beruntung, Dante berhasil menemukan Meryl. Mereka langsung balik, tapi jet ski Nero nyangkut sesuatu. Sampai di resort, Pak Tandu ngecek dan menemukan rambut. Kalian tidak pergi ke belakang pulau kan? Enggak. Malamnya, mereka renang sambil dugem. Dante cerita tentang 3 ciwi yang terdampar di pulau yang dihuni suku primitif. Dikit kangen. Mati, bunga. Yaudah deh, sakit dikit nggak apa-apa. Nggak mau kalah, Nero cerita tentang satpam yang menemukan orang BAB sembarangan. Berak di situ denda 5.000. Saya kasih di 10.000. Ini Pak. Ya udah, mendingan lu berak lagi di situ. Mereka makan malam, namun Meryl masih asyik dengan boneka temuannya. Apa? Kamu mau pantai? Iya. Nero BAB dan ditemui sosok. Ia lari dan bertemu Lazar. Lazar cerita mau nyiapkan sajen untuk kuburan Tania. Kuburan kosong kok dikasih sajen. Nambah kerjaan aja. Lagi-lagi Nero gombal. Oh iya, Mbak Lasar bagus deh rambutnya diurai kayak gitu. Namun Pak Tandu merusak suasana. Meryl mengeringkan bonekanya. Tiba-tiba ternyata itu Dante. Mereka lanjut makan. Radela cerita habis dapat SMS dari penggemarnya. SMS itu dibalas oleh Meryl. Apa sih maksud lo? Cintaku seperti pasir yang kau genggam. Semakin erat, semakin sedikit yang kau dapat. Mereka tak sadar sedang diawasi pria berperban. Radela dan Tracy mendengar sesuatu di kamar. Meryl ke kolam renang. Ia melihat bocil yang mau mengambil bonekanya. Untung hanya mimpi. Meryl menenangkan diri dengan minum sirup. Lagi-lagi hanya mimpi. Tiba-tiba bonekanya pindah tempat. Bahkan pita yang ia lepas tadi udah terpasang sendiri. Mario terbangun oleh suara aneh. Bangun, Teh. Dengar nggak lu? Ia ngecek tapi nggak ada orang. Tak sadar, Mario diikuti sosok. Mario ke pantai dan melihat Abel sedang adu jigong dengan Radela. Ia dikageti Nero dan Tracy. Lu mau berenang? Kagak lah. Jangan malam. Paginya, Lazar kembali membawa sajen ke kuburan Tania. Kuburan kosong kok dikasih sajen. Radela ngejim dan didatangi sosok. Radela mau bebersih. Ia masuk ke kamar mandi. Ia shock di kamar. Abel menenangkannya. Tenang, Dek. Tenang. Dante dan Alisa menuju kamar Radela. Tentu saja ia melihatnya. Alisa kabur ke kamar Mario. Ternyata Abel selingkuh sama sahabat aku sendiri. Abel pun datang menjelaskan. Mulai sekarang kita putus. Meryl dandan ditemani boneka temuannya. Meryl pun membuang boneka itu ke laut. Tentu saja kembali oleh ombak. Ia membuangnya di antara pepohonan. Sebaiknya kamu jangan melamun tempat ini. Mereka renang di laut. Nero lapar, namun Tracy belum lapar. Udah, Mas Anu juga belum manggil. Santai-santai aja dulu di sini. Tracy pun ditinggal sendirian. Ia masih asyik berenang dengan pelampungnya. Tiba-tiba, Jangan bercanda deh.
Pak Tandu menerima kiriman sembako. Ia memanggil Lasar untuk membantunya. Lasar! Pak Tandu ke kamar, ke penginapan, hingga ke belakang pulau. Mengaku Lasar! Para wisatawan bingung karena makanan belum siap. Dante pun masak ditemenin Alisa. Makanan siap disantap. Mereka baru sadar bahwa Tracy hilang. Gue tinggalin tadi di pantai. Mereka pun mencari ke semua sudut pulau. Radela melihat pelampung Tracy. Mario langsung renang ke laut, tapi hasilnya nihil. Mayat Tracy pun udah ngambang ke tepian. Radela ngerengek minta pulang. Kita semua juga pengen pulang, tapi kita nggak tahu caranya gimana. Pulang sekarang. Mario mengantarkan para ciwi ke kamarnya. Tiba-tiba Boneka itu tadi udah gue buang. Sekarang balik lagi, Wan. Mario mengambil boneka itu. Ternyata itu boneka milik Tania. Pak Tandu pun langsung bisa menebak jika mereka habis ke belakang pulau. Pak Tandu menyalahkan mereka atas kematian Lasar. Jadi waktu main jet ski, lo semua pada masuk ke tempat itu. Lihat ya akibatnya. Lihat. Mario memutuskan mau ke belakang pulau lagi. Ia naik jet ski ditemani Alisa, sedangkan yang lain saling salah-salahan. Ini semua tuh gara-gara Meryl. Ngapain coba dia makin ngambil boneka segala? Di pulau tuh pasti ada penunggunya. Itu pemikiran lu aja yang terlalu jauh. Tiba-tiba lampu mati. Abel mengajak Nero mencari genset. Mario dan Alisa sampai di belakang pulau. Mereka langsung mengejar sosok itu. Kita kemana nih, Mal? Ikutin bayangan tadi aja. Pak Tandu membawa Lasar ke kamar. Ia melakukan ritual lagi. Tiba-tiba Tidak. Masalah aku sudah berikan mereka. Tidak. Mario dan Alisa tiba di kuburan Tania. Mario meletakkan bonekanya di atas kuburan itu. Asyik-asyik berjalan, Abel dan Nero terpisah oleh pintu yang menutup sendiri. Mendengar jeritan Abel, Mario dan Alisa segera lari. Abel berjalan mundur dan menemukan gensetnya. Ia mengambil kunci lalu mengotak-atiknya. Tiba-tiba entah bagaimana caranya, Mario dan Alisa sampai di ruang genset. Mario menyalakan gensetnya. Darah menetes di hidung Alisa. Nero kembali tanpa Abel. Kebetulan Mario dan Alisa datang. Abel mati. Dante berinisiatif menggunakan radio komunikasi di ruangan Pak Tandu untuk mencari pertolongan. Nero tertarik dengan ruangan yang pintunya membuka sendiri. Ternyata itu ruang ritualnya Pak Tandu. Radio ditemukan, namun Dante nggak tahu cara pakainya. Nero menemukan clipping yang isinya tentang berita kematian Tania. Radio bisa nyala, namun Dante dan Nero kembali. Mereka memutuskan tetap di tempat itu sampai pagi. Asyik-asyik bobok, boneka itu kembali kepada Meryl. Meryl pun dituntun keluar resort. Dante bangun. Ia sadar bahwa Meryl hilang. Meryl mana? Meryl. Mer, lu di situ? Dante mencarinya ke pantai dan menemukan Meryl udah nyemplung laut. Dante pun nyusul. Tentu saja ia udah terlambat dan hasilnya nihil. Meryl!
Sesuai janji, Asrun menjemput Dante dan kawan-kawan di hari Minggu. Dante dan kawan-kawan menunggu kapal lewat di dermaga. Namun sampai sore hasilnya nihil. Tiba-tiba wajah Radela pucat. Guys, wih, Radela sakit. Dante berinisiatif mau mencari pertolongan menggunakan jet ski. Masalahnya jet skinya ada di belakang pulau. Jalan satu-satunya cuma lewat hutan. Iya. Dante dan Nero lari sekencang-kencangnya, melewati pagar, melewati rawa, dan sampai di kuburan Tania. Saya cuma menumpang lewat. Jangan ganggu ya. Mereka berhasil melewatinya dengan selamat. Panas tubuhnya Radela semakin tinggi. Aku yakin dia kena malaria. Mario dan Alisa pun mencarikan obat. Sosok misterius muncul dari dalam kolam. Ia mendatangi Radela. Untung hanya mimpi. Radela sembunyi di kolong meja. Mario dan Alisa kembali. Tentu saja nggak ada Radela. Mereka kabur, namun kaki Alisa ditarik. Dante dan Nero bertemu sosok misterius. Mereka lari, namun kaki Dante ditarik. Akibat hal ini, mereka terpisah. Nero lari sendirian. Tiba-tiba ia kesandung dan yang pasti ditarik. Ia berhasil melarikan diri, namun Dante berhasil sampai ke pantai dan menemukan jet ski-nya. Tiba-tiba jet ski mati di tengah laut. Sosok misterius muncul lagi. Mario dan Alisa masih berlari. Lagi-lagi Alisa kesandung dan ditarik. Ia selamat dan terus lari, namun terus diikuti sosok misterius hingga mereka terkepung. Disinilah pria berperban itu mengaku sebagai ayahnya Tania. Tania, maafkan ayah. Scene flashback, ternyata Pak Tandu adalah pengelola pulau, bukan resort. Ayah Tania dilarang ke belakang pulau oleh Pak Tandu. Saya sudah bilang, Bapak dilarang pergi ke balik pulau ini, Pak. Mereka nggak sadar Tania berusaha mengambil bonekanya. Tapi, Pak. Tania! Tiba-tiba, sosok Tania yang asli muncul. Mario dan Alisa langsung kabur. Mereka naik sampan. Di tengah laut, mereka menemukan kapal Asrun dan langsung naik. Bukannya langsung mencari kemudi, mereka malah anu-anuan dulu. Ternyata Dante juga selamat. Teh, lu gak apa-apa kan, Teh? Mereka masuk ke kapal. Scene flashback ketika Tania mengambil bonekanya. Film pun berakhir. Oke, stay tune untuk sequel keduanya ya. Film ini mendapat 4,1 dari IMDb. Sekecil itukah? Tenang, untuk rating versi saya bernilai 6,5. Sampai di sini rangkum film Pulau Hantu 2007 dan see you next video.